Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita berjudul Kemenangan Islam. Ini disampaikan atau diuraikan oleh Yatimin AS. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Daya pesona Al-Quran dan akhlak budi pekerti yang mulia. Saudara-saudara, bertitik tolak dari fakta sejarah dapat difahami bahwa pada hakikatnya kemenangan Islam itu akan tercapai secara efektif dengan cara yang pertama, menampilkan keindahan dan keistimewaan ajaran Al-Quran suci. Yang kedua, dengan menampilkan keluhuran akhlak dan budi pekerti pendiri dan penganut Islam itu sendiri, yakni kaum muslimin. Salah satu keindahan Al-Quran suci adalah kitab suci ini mengandung kebenaran dan petunjuk yang sempurna. Menurut kodratnya, setiap manusia pasti senang terhadap kebenaran dan senang terhadap petunjuk yang benar. Buktinya, pertama, jika ada seseorang bertanya tentang sesuatu yang belum diketahuinya, dia tentu akan merasa senang apabila memperoleh petunjuk dan jawaban yang benar. Yang kedua, setiap orang akan merasa senang jika mendengar perkataan yang benar atau yang jujur dan sebagainya. Jadi selama manusia masih di dalam kondisi suci hatinya, belum terkena polusi hawa nafsu, dia tentu senang dan tertarik kepada Al-Quranul Karim atau Islam yang mengandung kebenaran dan petunjuk yang sempurna itu. Kebenaran atau kejujuran adalah dasar kebaikan yang sempurna pula. Sedangkan kepalsuan atau kebohongan atau kedustaan adalah akar dari segala macam keburukan. Barang siapa ingin memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tidak ada jalan yang paling tepat kecuali mengikuti kebenaran Al-Quranul Karim. Salah satu keistimewaan Al-Quranul Karim ialah Al-Quran selain menyebut nama zat Tuhan yang sejati, yakni Allah Ta'ala, juga menyebut nama-nama sifat Tuhan yang hakiki atau disebut Asmaul Husna. Nama Allah tidak sama dengan ilah. Nama Allah juga bukan gabungan dari kata al dan ilah. Sebab jika seandainya kata Allah itu betul-betul gabungan dari al-ilah, tentu kalau digabungkan dengan kata ya, alnya menjadi hilang sehingga berbunyi ya ilah.
bukan ya Allah. Seperti kata Ar-Rahmanu setelah digabung dengan kata ya menjadi kata ya Rahman. Tetapi di dalam kenyataan kita tidak lazim mendengar ucapan ya ilah. Itu tidak lazim. Ini membuktikan bahwa kata Allah bukan gabungan dari al-ilah. Nama-nama sifat Tuhan yang hakiki antara lain seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah dan ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu Rob, artinya yang memelihara sesuatu dari keadaan yang masih sederhana sampai kepada keadaan yang sempurna. Kemudian kata Ar-Rahman artinya yang maha pemurah, dan Ar-Rahim yang artinya maha pengasih. Kemudian Maliki Yaumiddin artinya yang memiliki hari pembalasan. Kemudian Al-Hayyu artinya yang maha hidup, yakni yang selalu hidup dan selalu menghidupkan segala sesuatu. Kemudian sifat Al-Qayyum yang mandiri, yakni yang selalu mandiri dan mendirikan alam semesta dan sebagainya. Akhlak Qur'ani atau akhlak luhur juga merupakan sarana efektif untuk menyiarkan dan memenangkan Islam. Hal ini sebagaimana telah dibuktikan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah Shadiqah radhiyallahu an memberi kesaksian bahwa akhlak Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama persis seperti Al-Quran. Dengan menunjukkan akhlak Qur'ani inilah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mampu memikat orang banyak untuk memeluk Islam. Insya Allah dengan menyerap keteladanan beliau Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, umat Islam juga akan mampu memenangkan Islam. Mirza Ghulam Ahmad Penabur, saya ulangi lagi, Mirza Ghulam Ahmad adalah penabur benih kemenangan Islam di akhir zaman. Menjelang abad ke-14 Hijriah, Islam berada dalam kesulitan dan sungguh-sungguh menghadapi musibah yang memuncak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa di balik kesulitan atau keprihatinan tentu ada kemudahan. Surat 94, surat Alam Nasroh ayatnya 5 dan 6. Kebangkitan Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 Hijriah adalah langkah awal untuk mengangkat Islam dari kesulitan dan kemunduran menuju kepada kejayaan dan kemenangannya.
Mirza Ghulam Ahmad dengan para pengikutnya yang setia telah berusaha menyebarluaskan ajaran agama Islam yang murni lewat buku-buku, kitab-kitab, brosur-brosur, majalah-majalah, dan lain sebagainya ke berbagai penjuru dunia, teristimewa kepada negara-negara blok barat. Penyebaran keindahan ajaran Islam yang beliau pelopori itu ibarat penyebaran benih. Nanti pada saatnya insya Allah akan tumbuh dan berkembang menjadi pohon-pohon yang besar dan berbuah. Demikian kita akhiri dahulu video ini, saudara-saudara para pemirsa yang budiman. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.